Horas madehamu amang hahang kinapinaribot. Mula tama partayangata di bagasan na sa mingguon. Adra suta mulai perlu pabotoron nami. Dung sidung jamitan non. Dung ede 275 o Jesus tuhaki. Adong disi tangyang pangodianon mananga dua safaat. Asa tapilit ma siyan tonga-tongata laho banguluhon tangyang pangodianon ni. Jalanunga adong disi di bahen topik-topik doa. Jala pinangido ma tonga-tongata di tangyang pangodianon ni asa tapasoma jolo interneta hapeta do televisita asa boy hohom rohata di namar tangyang pangodianon ni. Tamulay ma partayangata parjolo partayang da hohom mahita di bagasan rohata. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 14 ayat 1 ayat 2 puji hamu Jehovah tutup. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat bacaan kita di pertanyaan WEK tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayatnya ke-14. Demikian firman Tuhan, mari kita membacanya secara responsorial. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian.
dari Tuhan, dan oleh karena kebencian-kebencian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penyembuh, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1 dan 2. Yesus ho napuna'au. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang telah menyertai kami, memberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersekutu dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanggiangan kita tertulis dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengakui di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, peneguhan kerajaan Allah adalah peperangan dan perjuangan
antara surga dan neraka, antara roh Allah dan roh iblis. Manusia harus membuka diri kepada salah satunya, yaitu kepada roh jahat atau kepada kuasa Bapa Surgawi. Kita menemukan ada orang-orang yang dirasuki oleh roh dari neraka, dan ada orang-orang yang dipenuhi dengan kasih Allah. Beberapa orang yang percaya kepada Perjanjian Lama menerima kuasa untuk mengusir roh-roh jahat di dalam nama Tuhan yang hidup. Seperti yang dituliskan dalam kitab ini, roh-roh jahat gemetar ketakutan terhadap Allah yang kudus. Namun orang-orang Yahudi itu tidak bisa mencurahkan roh yang baru kepada orang yang baru dibebaskan dari kerasukan setan. Dalam beberapa kejadian justru menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Dalam nas ini dikatakan ada 7 orang bersaudara, anak dari seorang yang bernama Skewa, yang mengaku seorang imam besar, berkeliling di Efesus dan mengusir roh-roh jahat. Ketujuh bersaudara ini mendengar tentang Paulus atau mungkin melihat bagaimana ia menyembuhkan orang sakit dan mengalahkan roh kenajisan dalam nama Yesus. Karena itulah mereka juga berusaha untuk memakai nama Yesus sebagai mantra, tetapi tidak mengenal juru selamat itu secara pribadi. Bahkan mereka juga tidak berpegang kepada kuasanya dan tidak percaya kepadanya. Ternyata apa yang terjadi? Roh jahat dalam diri orang yang kerasukan itu langsung bertindak dan berteriak dengan keras, "Yesus aku kenal. Paulus juga bukan nama yang asing bagiku." Roh dari neraka itu mengaku dengan mengertakkan gigi bahwa ia mengenal Dia yang sudah mengalahkan maut. Maut tidak pernah mengalahkan dia karena anak domba Allah sudah menanggung dosa dunia dan memperdamaikan Allah dengan manusia. Roh jahat tahu tentang kayu salib dan Kristus yang hidup, yang bangkit dari kematian. Mereka juga tahu tentang hari penghakiman akhir. Rasul Paulus adalah salah satu utusan Kristus. Kata-katanya juga dikenal dan diingat di dalam lingkungan dunia bawah itu. Pikirannya bukanlah lemah atau tidak berguna, tetapi penuh dengan kuasa untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah saudara bahwa neraka mengenal Yesus dan gemetar di hadapannya? Ada banyak orang buta, bukan secara fisik, namun secara rohani. Mereka menutup telinga mereka dan mengeraskan hati terhadap Injil. Lalu kemudian mereka menjadi mangsa di tangan si jahat. Serangan orang yang kerasukan setan terhadap ketujuh bersaudara yang mencobai Allah menjadi tanda tentang serangan Allah terhadap mereka yang tidak berada di wilayah aman di dalam Kristus. Roh-roh itu tidak memiliki kuasa atas Paulus dan anggota tubuh Kristus lainnya. Barang siapa yang menjauh dari juru selamat tetap tidak akan dikenal dalam lingkungan roh kebenaran, karena dunia ini ada di bawah pengaruh si jahat itu. Namun Kristus sudah turun tangan dalam kerajaan setan, yang melepaskan para tawanan di sana dan membawa mereka ke dalam kemenangan. Maka barang siapa yang mengikuti Kristus akan mengerti bahwa kemenangan yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita kepada Kristus. Kalau ada seseorang bertanya kepada saudara, "Siapakah engkau?" Maka kita akan menjawabnya, "Aku adalah milik Kristus. Aku sudah dibenarkan oleh darahnya dan aku diteguhkan dalam Dia." Kita percaya bahwa oleh iman kita dapat memahami bahwa manusia dimerdekakan melalui Dia dari kuasa iblis. Oleh karena darah Kristus kita telah dimerdekakan, kita telah menang atas kuasa maut dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, setelah orang-orang Efesus mendengar bahwa Yesus dikenal di neraka,
dan bahwa Paulus adalah utusan dari Tuhan yang hidup, mereka menjadi ketakutan. Mereka berpikir mengenai keadaan diri mereka sendiri dan merasa pasti akan menerima penghukuman Allah yang akan datang. Banyak orang yang sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus meminta pengampunan dan keselamatan. Mereka tidak meninggikan Paulus, tetapi memuliakan Yesus Kristus yang sudah membebaskan banyak orang Efesus dari belenggu dosa dan membebaskan mereka dari mimpi buruk sihir. Mereka yang dibebaskan dari okultisme atau kuasa kegelapan datang dan secara terbuka mengakui dosa mereka, kelicikan mereka, dan ketidakadilan mereka di hadapan rasul dan para penatua di sana. Mereka memilih meninggalkan semua kenajisan dan maksud jahat mereka dan meminta agar saudara-saudara yang seiman bisa mengambil bagian untuk mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Darah Kristus dapat membebaskan mereka sepenuhnya, dan Roh Kuduslah menyucikan mereka sampai selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristuslah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita dari kuasa roh-roh jahat. Dalam keseharian kita, pernahkah kita bertanya kepada peramal? Apakah saudara percaya kepada sihir? Pernahkah kita pergi kepada orang pintar agar dia memberikan mantra tertentu kepada saudara, atau untuk menyembuhkan penyakit saudara? Pernahkah saudara percaya kepada jimat atau benda-benda kegelapan lainnya di sekitar kita? Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita secara terbuka di hadapan Allah. Dan jika memungkinkan, berdoalah dengan hamba Tuhan yang akan menolong saudara, agar Tuhan Yesus dapat membebaskan saudara dari segala ikatan roh-roh jahat, dari kuasa kegelapan. Sekali kita mengikat diri kepada kuasa kegelapan, maka dia akan memperbudak kita sebelum kita memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan itu. Perlu juga kita ingat, jika kita rela untuk menyerahkan satu jari saja kepada roh jahat, maka roh jahat itu menangkap tangan kita, lengan kita, bahkan seluruh tubuh kita. Tetapi barang siapa yang dengan segenap hati bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, tentu dia akan dibebaskan sepenuhnya dari kuasa gelap dan segala tipu muslihatnya. Jadi janganlah mengabaikan dan meremehkan keselamatan yang telah kita miliki sebagai anak-anak terang Tuhan untuk bermain-main dengan kegelapan. Kita sudah dinyatakan anak Tuhan dan menjadi anak-anak terang, kita tidak akan bisa hidup lagi dalam kegelapan. Kemenangan Allah telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Nyatanya neraka berderak retak ketika gereja Kristus berdiri di Efesus. Ketika ada orang-orang yang melompat dari maut kekal ke dalam kehidupan kekal. Adanya iman bersama dari orang-orang yang ditebus dan hadirnya persekutuan-persekutuan doa dari orang percaya akan mendatangkan kuasa yang besar dari Kristus. Kata-kata yang dikhotbahkan tentang juru selamat akan mengalahkan segala kegelapan dari para penyembah berhala. Bukan melalui sihir atau pikiran manusia, bukan melalui hukum Taurat atau kesalehan manusia, tetapi melalui perkataan para hamba Tuhan. Itulah firman yang hidup. Kristus memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan dunia, yaitu dengan Injil yang kudus. Karena itu, penuhilah hati kita dengan firman Tuhan dan teruslah berdoa. Tuhan pasti akan membebaskan kita dari segala kegelapan. Bahkan Tuhan juga dapat memakai kita agar menjadi berkat untuk menolong banyak orang yang terikat roh-roh jahat. Maka mintalah hikmat Tuhan dalam doa
agar Tuhan mampukan kita melakukannya demi meneguhkan mereka juga dalam kerajaan-Nya. Maka inilah kemenangan yang sesungguhnya dari iman orang-orang percaya ketika kita mampu mengalahkan dan menaklukkan segala roh-roh jahat dan segala kenajisan di dunia ini. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memateraikannya dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah menaklukkan maut dan juga kuasa kegelapan Tuhan yang tidak akan mampu membuat kami jauh dari Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, jemaat Tuhan, untuk percaya dan yakin, mengandalkan iman, dapat menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Agar kami tidak percaya pada hal-hal yang ada di dunia ini, tapi biarlah kami percaya hanya kepada Tuhan. Berkati kami, berkati para jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka dalam kehidupan mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 275, ayat 1 dan ayat 2. O Yesus Tuhaki, setelah selesai bernyanyi, tiba saatnya nanti doa syafaat. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672, ayat 1 ditambah 3, sambil kita mengumpulkan persembahan Tunggodang Situtu. Dalam
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Horas marihamu amanginang hangkina pinaribot Tuhan ma nama sumasu ita saluhutna. Salam sehat.